Pak Amret, mungkin boleh diceritakan apakah sudah ada kayak kontrak untuk Sarah Addicts ini beberapa film, berapa judul gitu atau memang apa untuk cerita? Amin. Semua balik lagi tentunya kita harus lihat bagaimana penonton sama semua. Tapi kalau ngomongin kerjasama, saya rasa MVP sama DMS memang udah mempunyai kerjasama yang lumayan panjang karena kita juga tentunya kalau kalian tahu DMS juga mempunyai app sendiri kan, DMS Plus, di mana mereka melakukan banyak penelusuran juga dan banyak spesial. Kayak kemarin mereka sempat ke New York, ke rumah Annabelle dan lain-lain. Dan kedepannya pasti ada lebih banyak lagi, dan MVP turut serta ikut mensupport DMS Plus dari awal. Jadi kita memang sebagai partner seperti itu. Oke, mungkin bisa diceritain sebagai Rahma dan juga sebagai Ibu Tari ya. Tantangan apa sih yang terberat untuk memerankan karakter masing-masing? Untuk Tari sebenarnya ya kehidupannya si Tari sih udah diceritain dari awal sebagaimana dia susahnya berjuang menghidupinya, ditambah lagi dia ditekan sama kondisi finansialnya, dia lagi berantemin hak asuh, terus ditambah lagi dia harus menjual rumahnya Rahma, diganggu Rahma dan gangguan lainnya gitu. Tapi yang saya, menurut aku dari karakter aku pas itu ya eskalasi emosi dari yang bawah sampai klimaksnya itu susah banget. Buat kamu sendiri, bagian kan ini film katanya drakor ya. Part mana yang paling sulit, dramanya atau horornya? Bagian apa? Yang paling seru. Yang paling seru tentunya kesurupan. Seru, mengejar-ngejar Mia seru. Apa yang takut? Oh iya, sampai dia ketakutan beneran. Dan ada satu teknik di mana badan aku dirigi kamera, jadi aku harus lari tapi kameranya cukup berat, berapa kilo itu nempel di badan aku dan itu harus tektokan kemana kamera dan Mungkin tadi pas adegan kesurupan kan kayaknya suaranya agak gimana gitu, itu apa ada teknik tersendiri nggak sih untuk keluarin suaranya itu cepat habis nggak mungkin suaranya? itu pasti habis setelah adegan itu, apalagi kita take-nya kan berkali-kali, soalnya ada beberapa kali shot kan. Tapi untuk apakah itu dirancang atau di set, seingat aku sih enggak ya, bener-bener emang spontaneous aja gitu. Kita juga sempat membicarakan referensi seperti mau apa gitu, tapi pas hari H emang ya udah dibiarkan begitu aja dan keluarnya suaranya seperti itu. Nggak ada continuity atau enggak suaranya? Apakah continuity atau enggak? Kalau Mbak Syarifah tadi mungkin bisa diceritakan tantangan yang terberatnya apa sih memerankan Rahma? Tantangan terberatnya? Oh, tantangan terberat. Iya. Tadi sama sih jawabannya seperti mas tadi gitu. Selain pas belajar yang paling sebenarnya yang paling berat itu ada satu scene yang saya rasa gimana caranya untuk mencapai emosi tersebut untuk melakukan suatu apa ya, suatu hal yang bisa dibilang sangat kejam dan keji bisa manusia lakukan, gimana caranya untuk mencapai emosi itu dan mengumpulkan begitu banyak emosi negatif untuk bisa sampai ke sana. Apakah yang itu tentang menghabisi anaknya sendiri atau part itu? Ini boleh nggak sih spoiler ya? Iya, kalau enggak. Ya nanti nonton aja. Makanya nonton. Mungkin untuk make up sendiri itu ada jamnya nggak sih, berapa jam untuk make upnya atau skincare? Make upnya lumayan sekitar sejam lebihan, tapi kalau buat aku karena mungkin aku bukan pertama kali aku memerankan hal jadi buat aku nggak bukan hal yang kayak wah lama banget ya. Kalau buat Mas Bobi aku penasaran gimana sih ngobrol sama Mbak Saranya untuk merealisasikan adegan dunia-dunia lain yang pastinya kan ya dunia lain gitu loh. Itu seperti apa gitu, dan secara teknis apakah sulit juga gitu, karena tadi kan juga lumayan kayak ada kamera dari atas terus untuk nimbulin horor dan juga ada kayak ruang kosong itu. Jadi dari awal kalau nggak salah kebetulan sangat open ya sama diskusi apapun gitu, selama tidak menyalahin apa yang jadi yang sebenarnya gitu. Waktu itu aku cuma yang pertama pastikan bahwa substansi utamanya apa yang di video YouTube itu masih bisa aku bawa ke film gitu, jangan sampai hilang, karena itu kan yang ditonton sama viewersnya udah 11 juta orang yang menonton video YouTube-nya. Jadi saya
pastikan bahwa substansi utamanya itu ada di film itu. Waktu itu kita sepakat bahwa yang horor ini memang horor tragedi, horor sedih gitu sejak awal. Namun untuk hal-hal yang sifatnya kayak perkembangan kreatif itu Mbak Sarah sebenarnya sangat open. Jadi saya tawarkan beberapa desain. Boleh nggak Mbak kalau dunia yang di sana saya bikin dengan desain ini? Kemudian ya jadi seperti yang ditonton tadi. Oh, jadi Mas Bobby sendiri yang propose baru dapat approval gitu ya dari? Iya, semuanya kita propose dari tim kita yang banyak tim artistik, semua desain visual. Selalu nanya ke Mas Bobby sama Mbak Sarah. Oke. Apalagi gambar-gambarnya, udah pasti dong, karena kan Wisnu yang paling pertama menggambar itu semua, jadi semua referensi tentu dari Wisnu dan yang semua di film juga setiap gambarnya tentunya Wisnu ya. Ada komprominya nggak Mas? Dari yang apa yang dilihat, apa yang digambarkan bisa dilihat sama yang akhirnya digambarin itu. Malah dari pihak Rahmanya sendiri bisa dibilang certified, jadi approved ada proyek ini, dan jadi apa ya, bikin dia dapat suatu pleasure dari itu. Itu yang bikin kita kayak oke, berhasil ya secara rasa ya. Yang tadi kayak Mbak Sarah bilang ya bahwa akhirnya Ya. Oke. Kak Tessa sama Kak Wisnu tadi kayaknya kan sempat ada sedikit adegan aksi ya. Nah itu ada latihan tersendiri nggak sih atau seperti apa? Ada. Kita latihan sama tim staffnya, kita ada koreonya, kita janjian hitungan keberapa, jadi semuanya udah Nggak latihan nggak berani Mbak. iya. Udah make sure pokoknya harus aman supaya safe and sound. Betul. Oke, thank you. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Thank you.